Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya rindu kita semua dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat selalu. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan hashtag sharing dari rumah. Dan judul yang saya ingin sampaikan adalah apa yang terjadi di masa ujian. Beberapa poin ke depan yang akan saya sampaikan mengingatkan kita ketika kita waktu itu masih menjadi seorang pelajar atau masih menjadi seorang murid, apa yang biasanya terjadi ketika kita mengalami yang namanya ujian. Di poin yang pertama, kita akan pelajari sama-sama pada hari ini, apa sih yang biasanya terjadi ketika kita mengalami ujian. Yang pertama, di masa ujian, biasanya guru akan selalu diam saat ditanya, apalagi yang berkaitan dengan soal-soal yang diuji. Nah, saudara, demikian juga terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami ujian yang datangnya dari Tuhan. Percayalah, ketika mungkin saat kita berdoa, saat kita memohon kepada Tuhan, saat kita meminta kepada Tuhan, seringkali sepertinya tidak ada jawaban sama sekali. Tapi satu hal yang perlu kita pegang, guru diam bukan berarti guru tidak ada di kelas saat kita atau saat sedang menguji setiap kita. Dengan kata lain, Tuhan memang sepertinya diam buat setiap kondisi, situasi, bahkan permohonan kita hari-hari ini. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Bukan berarti Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Saya yakin dan percaya Dia tetap ada bersama-sama dengan kita semua. Nah, saudara, dalam mengiring Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa tidak ada badai dalam mengiring Dia. Tidak ada yang namanya persoalan, tidak ada yang namanya pergumulan dalam mengiring Tuhan. Tapi satu hal yang Dia janjikan buat setiap kita adalah Dia senantiasa menyertai setiap kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Saudara, hal ini seperti terjadi dalam kitab Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Di situ dikatakan lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ayat 26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudara, mungkin kita dalam kondisi yang sama-sama dengan murid pada waktu itu. Kita bingung melihat situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita goncang, bahkan mungkin kita galau melihat semua yang sedang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Tapi satu hal yang kita percayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, tetap pegang teguh pada firman Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Saya rindu berdoa buat saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita tetap kuat bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat situasi dan kondisi yang terjadi. Kami percaya semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan kekuatan buat siapapun yang menyaksikan tayangan daripada video ini. Kami mengucap syukur Bapa buat kemurahan dan anugerah-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah episode yang pertama dari apa saja yang terjadi saat kita mengalami ujian. Nonton bukan cuma yang pertama, masih ada yang kedua, masih ada yang ketiga, dan masih ada yang keempat. Itu saja pada hari ini. Kami sama-sama berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang kuat, pegang teguh janji daripada kebenaran firman Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan Yesus memberkati.